Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, sehat, sehingga kita semua bisa dipertemukan di bulan yang penuh berkah ini. Sahabat Al-Fatih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menceritakan tentang perjalanan Ibnu Sina yang dikenal sebagai Bapak Kedokteran. Nah, sebelum Ibu bercerita, sahabat Al-Fatih jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV ya. Oke? Sahabat Al-Fatih, apakah kalian pernah mendengar nama Ibnu Sina? Siapa Ibnu Sina? Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina atau yang kita kenal sebagai Ibnu Sina dilahirkan di bulan Safar tahun 370 Hijriah atau bulan September tahun 980 Masehi di Afshania, yaitu sebuah kota kecil di Uzbekistan. Di dunia barat, ia dikenal sebagai Avicenna dan dijuluki sebagai pangeran para dokter. Ayahnya bernama Abdullah. Ia berasal dari kota Balkh, di mana orang-orang Yunani dulu mengenalnya sebagai kota Baktra. Sedangkan ibunya bernama Satara. Ia berasal dari Afshana. Ayahnya merupakan seseorang yang mampu dan berpangkat juga berpengetahuan. Sehingga tidak heran jika Ibnu Sina memiliki kepandaian yang luar biasa. Saat berusia 5 tahun, ia telah belajar menghafal Al-Quran dan ilmu agama. Saat berusia 10 tahun, ia telah menguasai keseluruhan Al-Quran dan tata bahasa. Kemudian, ia mulai mempelajari logika dan matematika, fisika, metafisika, dan kedokteran. Pada usia 16 tahun, ia sudah mahir di berbagai ilmu pengetahuan terkecuali metafisika. Ia tidak hanya belajar teori, tetapi ikut memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sakit dan menemukan metode-metode perawatan baru. Nama Ibnu Sina mulai populer di usia 17 tahun. Ia mampu menyembuhkan Sultan Bukhara, yaitu Nuh Ibnu Mansur. Pada usia 21 tahun, ia mulai membuat karya tulisan di berbagai ilmu pengetahuan. Salah satu karya terbesarnya di bidang kedokteran yang masih digunakan hingga saat ini adalah Al-Qanun fi At-Tib. Di dalamnya terdapat jutaan materi pengobatan, obat-obatan, penyakit-penyakit, dimulai dari kepala hingga kaki. Nah, adapun beberapa penemuannya yaitu yang pertama adalah dalam cara pengobatan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan pengobatan dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Yang kedua, metode pembiusan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menggunakan obat bius dalam melakukan pembedahan dengan memanfaatkan obat-obatan herbal. Yang ketiga, pengukuran denyut nadi dan analisa kedokteran. Ibnu Sina sangat memperhatikan denyut nadi dan menggunakan urin dalam mendiagnosis berbagai penyakit. Yang keempat, penyakit TBC atau tuberkulosis dan sakit kronis. Ibnu Sina telah menghasilkan penemuan berupa jangkitan virus TBC, penyakit rubella, cacar, alergi, dan sebagainya. Ia juga berhasil melakukan diagnosa kepada seseorang yang terkena tumor atau kanker. Nah, sahabat Al-Fatih, ternyata Ibnu Sina mempunyai teknik khusus dalam mempelajari suatu ilmu loh. Cara Ibnu Sina belajar diungkapkan sebagai berikut. Saya benar-benar mencintai ilmu pengetahuan. Ketika bingung dalam memecahkan masalah, maka saya mondar-mandir ke Masjid Jami, lalu sholat dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah sampai terbuka akal pikiran saya, serta hal-hal yang pelik dan sulit menjadi mudah dan sederhana. Sahabat Al-Fatih, dari ungkapan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika kita mengalami kesulitan dalam belajar, hendaknya kita beristirahat sejenak untuk menjernihkan akal pikiran kita
dan berdoa kepada Allah, lalu memulai kembali setelah akal pikiran kita tenang dan dapat berpikir dengan baik. Sahabat Al-Fatih, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Ibnu Sina adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di bidang kedokteran pada saat itu hingga saat ini. Ia tidak hanya mempelajari teori, tetapi mahir dalam mengobati dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka pantaslah disematkan kepada Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran. Ibnu Sina selalu melibatkan Allah dalam menuntut ilmu. Semoga sahabat Al-Fatih mampu meneladaninya ya. Amin. Sahabat Al-Fatih, itulah tadi perjalanan tentang Ibnu Sina yang pada akhirnya dikenal sebagai bapak kedokteran. Terima kasih Ibu ucapkan kepada sahabat Al-Fatih yang telah menyimak materi hari ini. Sampai jumpa di konten-konten Ramadan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.